ya kalau yang sudah berumah tangga ya. Yang rumah Bang tangga. Age? Bang Age yang Berumah tangga? maksudnya. Rumah doang, tangganya belum. Berarti rumah hantu lagi. Masih bisa hardware kayaknya. Iya benar. Dia banyak terkenal videonya, bahkan saya lihat di beberapa podcastnya itu Lihat apa nonton? ada lihat podcastnya podcast saya. Lihat podcast Saya saya. cuma tahu. Jadi kayak videonya, Pak. Oh gitu. Makanya saya lagi bingung antara lihat sama nonton. Karena bedanya di mana? famous kan gitu Iya, ya. lihat podcastnya ya, beli podcast itu ada beberapa puluh ribu gitu video Saya nggak gitu. kenapa soalnya. Apa video gitu ya. Penting Pak, kalau misalnya buat saya sih penting ya kalau kita mencari circle ya, komunitas, teman-teman baik. Kalau bahasa zaman sekarang tuh ngetrennya tuh sahabat taat. Sahabat taat. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Sahabat Noah. Si konsumsi pornografi itu memicu fantasi tuh bang, memicu fantasi berlebihan, bahkan ada beberapa pelecehan seksual seperti contoh kasusnya tuh yang mungkin kita sering lihat tuh di Instagram, di apa namanya sosial media, ada cewek lagi di jalan tuh ya, Begal ya, begal payudara. itu dia begal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di Pongki Podcast Nongki. Ini adalah podcast episode ke berapa? 11 ya? Episode ke-11 ya. Episode ke-12. Sorry. Ini episode ke-12 ya. Bersama saya host magang ya. Saya Gigih ya. Di sebelah saya ini ada para bintang tamu atau tamu aja. Tamu aja. Oh, tamu aja. Nggak usah pakai bintang ya. Ajanya hilangin. Ajanya hilangin tamu ya. Ada dua bintang tamu ya. Yang di pertama sebelah saya ini ada Bang siapa? Bang Iqbal Bang Iqbal. Bang Iqbal dari mana, Bang? dari Kalideres. Dari Kalideres. Kalau yang pojok Age. Bang Age. Masya Allah, ini yang paling luar biasa kayaknya nih. Gak ditanya dari mana? Dari mana itu? Dari Bang tadi. Age, dari tadi juga. Ya, khusus malam hari ini ya, kita akan membahas tema yang lagi viral gitu ya. Tema yang lagi viral, tema yang sedang viral gitu ya. Bahwa sekarang tuh taubatnya bintang porno gitu ya. Tapi kapan penontonnya taubat ya? Kapan penontonnya berhenti untuk bertobat? Nah, ternyata ya teman-teman ya, bahwa di ada data yang mengatakan tuh bahwa di Indonesia ini ya, khususnya di negara kita ini, penonton atau viewers terbanyak itu ya di negara kita nonton video tersebut ya. Dan mirisnya lagi ya, di negara kita ini kan mayoritas tahu kan Muslim. Ya. Berarti kalau misalkan di Indonesia ini mayoritasnya Muslim, ya, terus ada data yang mengatakan bahwa penonton viewers terbanyaknya itu dari Indonesia, ya pasti orang Muslim juga yang nonton, ya. Jadi seperti itu. Dan kita akan bahas bersama dua bintang tamu kita, ya, orang-orang yang luar biasa. Jadi tetap bersama podcast Nongki. Dan juga kita di sini sedang di Kebuli Abuya ya, Kebuli Abuya Kalideres ya. Kita ada beberapa menu nih di sini, bisa dilihat ya. Bisa pesan menu paket, bisa pesan menu kebulinya. Di sini juga ada teh tarik ya, coklat, martabak Mesir, roti cane, kebab, dan beberapa menu yang lainnya yang bisa teman-teman pesan di Kebuli Abuya. Baik, kita akan masuk ke segmen pertama. Sudah siap? Serius banget kayaknya. Tenang. Jadi gini nih, pertanyaan yang di segmen pertama ini kita mau bahas efek pornografi pada masyarakat ya. Saya mau nanya ke Bang Age dulu nih. Waduh. Tuh. Ya, apa sih dampak pendek dan jangka panjang gitu ya kecanduan pornografi terhadap mental dan spiritual? Menurut Bang Age gimana? Mental dan spiritual. Kalau dampak mentalnya mungkin jadi candu kali ya.
kecanduan gitu ya. Kecanduan dan jadi apa ya? Tidak bisa menahan girohnya gitu. Giroh apa tuh? Giroh itu. Nahan Apa tuh? apa nafsunya gitu. Oh, nggak bisa nahan nafsunya ya. Gairahnya. Contohnya kali. Nahan si Imron. Nggak bisa nahan gitu ya. Jangka pendeknya itu nggak bisa nahan. Jangka panjangnya Jangka panjangnya apa gitu kerusakannya mungkin? jadi banyak penyakit kali ya. Salah satunya mungkin jadi AIDS gitu ya, macam AIDS, HIV gitu ya, dan beberapa penyakit lainnya. Itu memang ngeri sih ya gitu ya. Maksud itu tuh dari hal kecil aja tuh kita ngelihat hal tersebut itu bisa dari jangka pendeknya seperti ini, jangka panjangnya seperti ini gitu ya. Nah menurut Bang siapa namanya? Iqbal. Gue belum kenalan tadi ya. kenalan dulu. Ya menurut Bang Iqbal nih kan ini banyak nih riset yang menyebutkan bahwa si konsumsi pornografi itu memicu fantasi tuh Bang, memicu fantasi berlebihan, bahkan ada beberapa pelecehan seksual seperti contoh kasusnya tuh ya mungkin kita sering lihat tuh di Instagram, di apa namanya sosial media, ada cewek lagi di jalan tuh ya, Begal payudara. itu dia begal. Iya, Ya. tahu. Itu kenapa gitu Bang? Menurut Abang tuh kenapa bisa begitu Bang? Karena apa ya? Lebih ke mental atau psikis kali ya. Psikis ya. Di zaman sekarang itu kan banyak yang generasi kita itu yang harusnya lebih diwaspadai lagi ya kan. Iya. Untuk masalah tentang konten-konten ya kan. Konten, ya. Zaman sekarang kan generasi sekarang tuh lebih senang lebih ke konten ya, yang negatif dan positifnya itu tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa, ya. Mana Nggak bisa yang mana yang dipilah-pilih harus gitu ya. dan mana yang layak gitu. Iya. Nah, ini yang harus Jadi kita perhatikan tuntunan, ya, Pak. karena generasi kita punya generasi lagi di belakang kita nanti gitu. Ini yang harus kita pikirin ke depannya gitu. Betul ya. Jadi maksudnya tuh ngeri juga ya, maksudnya. Iya. Saya ngeliat di media sosial tuh banyak gitu. Iya. Bahkan saya dapat cerita tuh, pernah ada cerita bahwa ada seorang tuh ya, dia tuh tidur sama perempuan gitu ya, entah siapa gitu, tetangganya atau siapa gitu, itu ya sengaja sebegitu melakukan seperti itu gitu ya. Itu ngeri banget gitu ya. Terus ini nih, dari dampak gitu ya, kenapa sih maksudnya itu pelecehan seksual di ruang publik itu makin ini ya, di zaman sekarang tuh makin kenceng gitu ya? Apakah ini kebetulan ini atau memang ada hubungannya langsung dari beberapa dari beberapa apa yang mereka konsumsi ya sebelumnya? Dari Bang Age dulu deh. Ya itu tadi Pak, jadi kayak jadi kebiasaan ya, apa yang dia tonton, terus jadi tontonan itu jadi tuntunan buat dia. Tontonan jadi tuntunan. Ingat nih teman-teman, tontonan bisa jadi tuntunan ya. Lanjut Bang Age. Iya, jadi yang dia tonton itu padahal itu kan kayak skenario ya. Jadi dianggap itu kayak normal gitu kalau di kehidupan nyata gitu. Jadi apa yang dia lakuin di dunia nyatanya dianggap udah biasa gitu. Padahal mereka tuh lagi acting gitu Iya, ya. padahal kan acting lagi gitu. acting gitu Makanya ya. jadi tontonan jadi tuntunan buat Jadi dia, tuntunan ya. Ngeri juga ya, maksudnya zaman sekarang tuh kayak nggak ada barrier gitu ya buat kita gitu ya. Sedangkan kita mungkin ya kita akan punya anak ya, kita akan punya generasi selanjutnya ya. Kalau ini dibiarkan itu ya gimana gitu ya masa depan kita ya. Betul. Terus tadi tuh kita bahas bahwa ternyata konsumsi video tersebut ya ternyata mayoritas umat muslim, Bang Age, Bang Iqbal ya. Ngeri juga itu ya. Maksudnya tuh ya kita mayoritas di Indonesia gitu kan, mayoritas Indonesia tuh ya umat muslim gitu kan, dan ternyata yang nonton juga itu mayoritas umat muslim gitu ya. Ada laporan tuh bahwa mayoritas penonton pornografi itu berasal dari negara-negara muslim ya, salah satunya Indonesia. Kira-kira kenapa ini bisa terjadi Bang Iqbal? Kenapa justru mayoritas muslim ya yang jadi penonton pornografi terbanyak? Lebih terbanyak karena mungkin kurang perhatian kali ya. Maksudnya perhatiannya gini, dalam keseluruhan itu Indonesia itu paling mudah lebih aksesnya ya. Ditambah lingkup. Ruang lingkup. Nah makanya di zaman sekarang ini dari yang kita untuk terus nanti gitu, ini yang harus bisa dihindarkan atau mungkin bisa
bisa dibilang buang gitu. Dibuang gitu Iya, ya. karena memang di Indonesia itu emang paling kuat ya kalau masalah pornografi ya kan. Jadi harus benar-benar kita lebih pantau lagi. Harus real sih sebenarnya untuk penerus-penerus nantinya itu kita harus lebih real lagi karena biar gimana pun mereka harus punya masa depan gitu. Betul. Gitu ya kan. Semua orang kan kepala suami atau kan pasti pengen yang terbaik kan untuk anaknya kan. Apalagi Benar. dalam segi pergaulan Dalam lebih segi utamanya. pergaulan, iya. Itu harus lebih dipantau lagi sih. Bahaya. Cuman dengan yang space-nya yang lebih tidak terlalu ketat gitu. Iya. Menurut Bang Age, gimana Bang Age? Kenapa sih justru ya mayoritas negara yang penduduknya Muslim itu jadi penonton terbanyak? Pandangan dari Bang Age? Kurangnya ini sih kayaknya perhatian dari keluarga, edukasi. Iya, betul. Terus ketiga ya pendidikan agamanya. Ya, karena Dasar ya, pondasinya itu tadi ya. karena minimal pondasi agamanya dia udah kuat, dia tahu bisa bedain yang mana dibolehkan sama yang enggak dan yang mana jadi dilarang Ya. gitu kan. Iya. Terutama buat agama kan. Karena kan agama itu kan mengatur semuanya kan. Mengatur seluruh kehidupan gitu ya. Termasuk dalam pergaulan gitu. Oke. Iya, berarti itu teman-teman ya, bahwa pondasi utama itu kita harus memahami agama ya. Pondasi paling dasar ya, mendasar itu kita harus paham agama gitu ya. Dan selanjutnya ini ya, apakah ini mencerminkan lemahnya sistem pendidikan seksual ya dalam keluarga ya? Kan tentunya kita tuh harus ngajarin tuh anak kita ya. Misalkan kita punya anak perempuan ya kan, kita harus ajarin tuh mana yang nggak boleh disentuh ya, mana yang nggak bisa disentuh gitu ya. Kemudian sama si laki-laki juga bagaimana ngajarinya ya. Menurut Bang Iqbal gitu ya, apakah ini benar nih mencerminkan bahwa lemahnya pendidikan seksual ya di dalam keluarga? Ya, betul sih lemahnya dari segi apa seksual ya dalam keluarga. Pendidikan ya. seksual ya. Karena kita juga sebagai kepala rumah tangga ya, kalau yang sudah berumah tangga ya, yang rumah Bang tangga, Age? Bang Age yang Berumah tangga? maksudnya. Rumah Rumah doang, tangganya belum. Berarti rumah hantu lagi. Masih Ya, bisa hardware kayaknya. Ya benar yang kayak dibilang Bang Age tadi, kita sebagai kepala rumah tangga tuh apalagi punya anak pertama misalnya perempuan, itu lebih sensitif ya, Sensitif. lebih skin, kita Iya. harus lebih kasih pondasinya di awal dan diajarkan syariat-syariat Islamnya ya kan. Ya kan? Kalau kan sudah turunin kan Iya. syariat-syariat dalam Islam ya kan. Nah, itu pondasinya itu harus kita gembleng terus untuk anak kita. Dengan kemampuannya gitu. Ya, Tapi sesuai tetap, kemampuan, ya sesuai kemampuan gitu ya. Iya. Ya, begitu ya. Itu ya. Satu, kita perlu pondasi berupa akidah gitu, pondasi akidah agama. Kemudian juga ada sex education ya. Bahwa sex education itu penting. Kita ngasih tahu anak kita ya, ngasih tahu mungkin ya ponakan-ponakan kita gitu ya. Betul. Dan bahkan di zaman sekarang Bang, ini bukan cuman anak cewek doang yang jadi perhatian, anak cowok juga ya. Dulu mungkin zaman dulu tuh anak-anak cewek yang jadi perhatian khusus, takut dia apa-apain gitu ya. Sekarang anak cowok bisa jadi tuh keluar balik lagi bisa diapa-apain, bisa jadi gitu kan, ngeri juga gitu kan. Jadi apa sih maksudnya tuh faktor apa sih gitu, mungkin faktor budaya kah, faktor sosial kah, atau yang membuat itu masyarakat muslim tuh gampang banget mengakses itu? Faktor apa kira-kira Bang Age? Mengakses Ya, kok bisa gitu maksudnya tuh negara yang mayoritasnya muslim kok gampang banget ngaksesnya? Itu karena faktor apa? Atau faktor budaya kah, faktor sosial, atau faktor apa? sosial juga ngaruh sih, karena circle-nya mungkin kita mungkin sebagai orang sudut pandang orang tua kurangnya perhatian pergaulan anak-anaknya tuh gimana, dengan siapa dia bergaul, terus bergaulnya tuh bermainnya gimana gitu kan, apa yang dia tonton atau dia mainnya gimana gitu kan, dengan siapa bergaulnya, gitu ya. dan jadi sebuah kebiasaan atau habit baru kan. Jadi kayak kalau yang menyimpang itu yang tadi itu bilang apa yang dia tonton
dianggap normal gitu kan dan biasa gitu. Biasa gitu ya. Ya. Ya begitu ya, apa ngerinya. Jadi faktor lingkungan ya, faktor budaya gitu ya. Apa ya kalau misalkan bahasanya itu westernisasi ya. Westernisasi ya. Nggak bisa bahasa Inggris ya. Ya. Oke, kita lanjut ke beberapa pertanyaan ya. Nah, di sini ya bahwa ya yang pertama ya efek pornografi masyarakat, kemudian kenapa sih justru ya Muslim yang jadi konsumen terbesar gitu ya, dan juga ternyata banyak juga maksudnya tuh entah disengaja entah enggak gitu ya. Waktu kejadian kemarin tuh yang di Gelora Bung Karno gitu ya, inget deh ada suara apa gitu ya, itu viral banget itu tuh. Itu live apa gimana gitu ya? Nggak tahu ya saya juga. Bisa gitu ya. Saya nggak ada di lokasi soalnya. Dari lokasi ya, lu harus survei gitu tuh. Ya, harus ditelusuri ya. itu. Jejak digitalnya ada kan. Kok bisa gitu ya? Nah, jadi seperti itu ya maksudnya tuh kita perlu tadi sudut pandang Bang Age bahwa pondasi agama ya mungkin itu akidah gitu ya. Akidahnya harus diperkuat lagi, harus dipelajari lagi. Kemudian juga tadi Bang Iqbal ya mengatakan bahwa faktor kita tuh ya mungkin faktor sosial, faktor lingkungan gitu ya, yang mempengaruhi bahwa negara dengan mayoritas Muslim yang justru jadi viewers terbanyak dari video-video tersebut ya. Kemudian ya tentunya kita perlu Bang yang namanya solusi ya kan. Ini nggak bisa nih, maksudnya tuh lingkaran ini nggak bisa terus menerus ya kan. Sedangkan kita terus dipermudah, walaupun kita mungkin saya dapat info bahwa tuh video link tersebut, link video tersebut itu ditutup, tapi tetap bisa diakses, ya. Pakai apa itu Bang Age namanya? VPN. Nah itu tahu dia. Takut nih. Takut lagi makan. Jebakan Batman kayak. Maksudnya itu. Nah, kita perlu solusi, Bang, ya. Nah, kita lihat banyak ya artis atau film dewasa yang akhirnya bertobat, ya. Kira-kira apa sih yang kita bisa pelajari dari mereka, Bang Iqbal? Pelajari dari mereka ya apa ya? Mungkin bingung juga sih kalau bicara masalah tentang ini ya. Kan mereka tuh kan banyak lah, mungkin salah satunya yang kemarin boleh sebut namanya nggak ini? Tit gitu ya. Inisial NI ya, NI. Dia kan familiar banget lah, famous lah ya. Dia banyak terkenal videonya, bahkan saya lihat di beberapa podcastnya itu Ngelihat apa nonton? ada lihat podcastnya. Podcast saya. Lihat podcast saya. Dibalikin sama videonya, Pak. Oh gitu. Makanya saya lagi bingung antara lihat sama nonton. Ada famous kan gitu Iya, ya. lihat podcastnya ya, beli podcast itu ada beberapa puluh ribu gitu video Saya nggak gitu. kenapa soalnya. Apa video gitu ya. Ya, apa gitu yang bisa diambil ya, kita pelajari gitu dari hijrahnya mereka, Bang Age? Itu apa ya, kayak saya pernah dengar kan hidayah itu kan ranahnya Allah ya, dan hidayah itu kita yang jemput. Masalah dapat atau enggaknya kan Allah yang mengatur. Cuma kalau kita mencari hidayah, tandanya kan kita mencari tahu kan, kita ada niat buat hijrah gitu. Betul. Mencari tahu kita tuh di dunia ini untuk apa, kemana, ya kan. Kalau misalnya kita ngejarnya dunia terus kan nggak ada habisnya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau sampai kapan sih gitu kan, di dunia ini terus gitu kan, dan kita akan kemana gitu. Jadi ya hidayah itu dijemput gitu, nggak cuma nunggu diturunkan. Masalah diturunkan atau enggak ya itu kan udah ranahnya Allah. Ranahnya Allah ya. Hidayah itu ranahnya Allah. Kalau kita nggak cari nggak dapat. Iya. Dari Bang Iqbal mungkin ada tambahan. Apa sih yang kita bisa pelajari, petik hikmahnya mungkin dari
mungkin banyak ya yang sudah taubat, sudah hijrah gitu ya. Salah satunya yang tadi kita sebut gitu ya. Apa yang bisa kita pelajari Bang Iqbal? Iya, bisa kita pelajarin ya, apa ya, bisa dibuang sisi buruknya, ambil baiknya gitu dari perjalanan. Kan setiap perjalanan manusia itu kan nggak semuanya sama ya, tapi tetap tujuannya semua karena Allah gitu. Ya balik lagi kalau memang beliau-beliau itu sudah balik lagi ke kodratnya aslinya di jalan Allah, ya itu kan ketukan hati dari Allah juga ya. Iya. Itu aja sih. Paling tambahin dikit Bang. Jadi kalau siap. misalnya tadi kan yang Bang Gigi sebutin kan dia terkenal kan, kurang apa sih, pasti dunianya juga kan masalah harta segala macam pasti kan ada. Tapi kan kalau misalnya dia memilih untuk hijrah, tandanya dia tidak menemukan kebahagiaan di sana. Gitu kan. Jadi harta pencapaian dunia itu nggak jadi barometer buat kebahagiaan. Iya. Tandanya ada sesuatu yang kurang. Dunia itu bukan bukan kebahagiaan yang hakiki di situ ya. Masya Allah. Oke, kita lanjut sedikit lagi nih ya. Berapa menit lagi kita? Masih lama ya? Masih banyak ya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya. Mungkin dari ke Bang Iqbal dulu deh ya. Nah, kan perlu namanya kita perlu solusi ya Bang ya. Kita udah tahu tuh Muslim negara yang paling banyak nonton videonya, kemudian juga dampaknya seperti apa, dan kita juga perlu solusi ya. Kira-kira apa langkah awal ya yang paling realistis yang bisa kita lakukan gitu ya, untuk ya minimal mencegah beredarnya video itu, mencegah tidak masuk ke ruang lingkup kita, mencegah nggak masuk ke circle kita. Langkah awal yang paling realistis menurut Bang Iqbal. Langkah awalnya mungkin kalau masalah untuk kayak apa tadi Bang Gigi yang bilang yang masuk akses itu ya, sebenarnya ya itu nggak akan bisa dihindarkan ya, sampai kapan pun nggak akan bisa dihindarkan. Nggak bisa dihindarkan. Lemahnya orang-orang kita itu lebih mudah untuk rasa penasaran. Apa sih nih? Gitu. Apa sih nih? Gitu. Itu yang harus dirubah sih sebenarnya gitu. Oke, akses itu tidak akan pernah berhenti, gitu. Kalau nggak dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri, betul ya. Aksesnya tuh tetap bisa diambil ya. Tetap bisa diambil. Jadi yang bisa ngejaga tuh ngeberir diri kita sendiri. Iya. Kalau dari Bang Age, ya langkah awal kita gimana sih yang paling realistis gitu? Untuk mungkin ya menghindari, untuk berhenti gitu. Dari kecanduan tersebut. Paling kalau misalnya dari sudut pandang kita sebagai orang tua ya, supaya generasi penerus kita itu tidak terjebak atau terlanjur nyemplung lah kasarnya gitu kan. Untuk menghindari itu antisipasinya ya paling kan kita sebagai pemimpin keluarga kita punya hak mengarahkan makmum kita nih. Ya kita arahin ke jalan yang benar gitu kan, memperbaiki akidahnya, akhlaknya gitu kan. Dengan cara apa, minimal ke jalan yang Allah tentukan gitu, diajak ngaji. Salah satunya kan menurut itu Pak. Siap ya. Jadi biar dia punya basic fondasi yang kuat tentang agama. Jadi kalau misalnya dia tahu fondasinya, dia punya pemahaman akidahnya kuat, dia bisa bedain yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang dibolehkan, yang mana tidak, dan dilarang gitu. Oke, siap. Luar biasa. Ya, jadi tadi teman-teman ya disinggung sama Bang Age ya. Beliau ini sebenarnya ustadz saya gitu ya. Saya belajar sama beliau gitu, banyak belajar sama beliau ya. Tadi disinggung tuh ada agenda nongki ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa datang ke agendanya Nongki setiap hari Sabtu malam Ahad ya, jam 9 ya. Mungkin nanti akan live streaming mungkin ya, kapan-kapan ya. Nah, kita lanjut ya. Itu solusi ya, maksudnya itu kita perlu jadi perlu gitu ya Bang Age ya, sebuah wadah atau sebuah komunitas ya, yang menampung misalkan ya orang-orang yang mungkin masih candu, orang-orang yang mungkin nggak candu di video juga ya. Candu itu kan juga banyak. Ada candu mungkin narkoba, ya mohon maaf gitu ya. Ada candu mungkin minuman keras ya. Pokoknya itu ya ibarat kata lingkaran setan di situ tuh ya. Lingkaran setan di situ tuh. Jadi penting gitu ya sebuah komunitas untuk wadah bagi orang-orang yang ingin hijrah, ingin berhenti, ingin stop ya. Gitu Bang Iqbal ya? Iya betul. Menurut Bang Age gimana itu? Penting, seberapa penting?
Penting Pak, kalau misalnya buat saya sih penting ya kalau kita mencari circle ya, komunitas, teman-teman baik kalau bahasa zaman sekarang tuh ngetrennya tuh sahabat taat. Sahabat taat. Jadi Masya Allah, tabarakallah. Sahabat Noah. Jadi kalau misalnya kita punya teman yang saling mengingatkan kan di agama kita juga kan saling mengingatkan dalam kebaikan itu kan. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita punya sahabat, punya teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan, saat kita belok sedikit udah ada yang ngasih ngingetin untuk kembali ke jalurnya lagi. Ada yang ngingetin gitu ya, untuk balik ke jalurnya lagi. Ya. Jadi mencari circle yang baik itu penting. Sebelum Cari circle yang baik itu akhirnya penting. nanti kita terjerumus ke yang pas kalau ada yang ngingetin lah. Masya Allah. Penting komunitas yang baik itu. Masya Allah. Ini luar biasa nih ya jawaban dari Bang Age ya. Sepakat ya Bang Iqbal ya? Sepakat banget. Ini jawaban Bang Age Wah, ya, ini luar biasa nih ya. Habib. Habib. Saya juga kalau di rumah. Habib Nurmati. Jadi kalau saya lewatnya belok ke kanan, dia disuruh lurus. Oh, disuruh lurus. Padahal itu tembok, Iya, nggak boleh. padahal tembok. Saya Ya. tetap harus lurus. Harus Begitu, lurus. Pak. Iya. Terus ini ya, apa namanya? Kira-kira Islam punya nggak sih, si Islam itu sendiri gitu ya, punya solusi konkret nggak sih untuk menyelesaikan nih masalah ini nih? Bang Age mungkin? Apa? Islam. Ya, Islam punya solusi konkret nggak untuk menyelesaikan masalah ini? Masalah yang mana nih? Yang zina? Masalah semualah pokoknya. Candu untuk video ini. Kalau masalah zina atau yang apa? yang fantasi tadi ya Pak. Iya. Itu ya harusnya nikah sih Pak, kan dari puasa gitu kan. Iya. Ya kan kalau misalnya kita belum sanggup untuk menikah atau yang lain kan dianjurin sama agama kan untuk berpuasa, Berpuasa. gitu kan. Jangan mencari yang lain atau berzinah di luar yang disarankan apa yang dianjurkan gitu kan. Oke. Pentingnya menjaga pandangan gitu kan. Nah itu kan tontonan kan itu salah satu untuk menjaga pandangan kan. Iya, jangan tontonan bisa dicoba jadi tuntunan, atau penasaran. Ya, menghindarkan Ya. sesuatu yang dilarang ya. Iya. Jadi solusinya nikah gitu Bang Iqbal ya? Iya, betul. Solusi nikah. Itu kalau zina. Iya, itu kalau zina. Untuk mencegahnya kalau yang belum bisa nikah, solusinya berpuasa. Berpuasa. Iya. Dan juga gabung mungkin ke circle yang saling menguatkan. Iya. Yang saling sibukkan diri dengan kebaikan. menyibukkan diri. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa nih podcast malam ini nih bersama Bang Age dan Bang Iqbal ya. Nah, saya mau ke Bang Iqbal sekarang ya. Kira-kira nih apa sih terapi nih atau bantuan profesional ya yang mungkin perlu kita dipadukan, mungkin kita dekatkan ya. Solusinya apa, terapi untuk dari orang profesional gitu, misalkan dari psikolog kah, dari apakah, perlu nggak seperti itu? Kalau seperti itu ya sebenarnya saya kurang paham ya, cuman kalau balik lagi kalau secara pribadi saya lebih banyak deketin diri sama Allah, terus lebih banyak zikir. Lebih banyak berzikir Iya, ya. itu lebih mungkin kalau buat saya Biar hati pribadi itu, ya. biar hati itu nggak kosong. Iya benar, lebih mutlak lah, karena janji Allah itu tidak akan pernah ingkar. Masya Pasti Allah, itu. barakallah. Luar biasa. Tapi nih ya, kita bicara sebuah negara gitu ya. Kita tadi bicara tentang Islam, solusinya seperti ini. Kira-kira ada nggak sih dari solusi pemerintah gitu Bang Iqbal untuk memberantas video ini? Ya, untuk memberantas agak ke pemerintah nih ya. Agak Apakah sedikit pemerintah ya. bisa gitu mungkin ya? Sebenarnya mungkin bisa ya. Harusnya bisa ya. Harusnya Cuman ya, bisa ya. kita nggak menyalahkan ya, maksudnya gitu. Kita juga nggak harus realistis ya, karena masih banyak orang-orang oknum-oknum seperti mereka itu ya masih mengakses. Iya. Gitu. Dengan Jadi ya, mudahnya mengakses gitu ya. lebih agak sulit sih kalau ke sana gitu, apalagi dengan hal-hal yang akses sesuatu yang mungkin yang bikin psikis orang-orang seperti kayak gitu itu yang dari jauh itu lebih gampang lemah gitu, gampang mulai untuk rasa penasaran ya. Coba apalah gitu. Iya. Itulah. Dari Bang Age mungkin Bang Age, kira-kira nih apa usaha pemerintah untuk menghilangkan, mungkin memberantas ya tersebarnya video-video porno ini? Kira-kira apa usaha dari pemerintah? Mungkin salah satunya memblokir situs-situsnya gitu kan. Tapi kan
kadang pemerintah udah ngeblokir, tapi kan ya itu tadi banyak cara lah Banyak cara, banyak mengakali, jalan menuju. gitu kan, yang diblokir 50, yang masih Iya. aktif 100 kan Masih, gitu. iya. Jadi Iya. agak susah, kecuali kita ikut berperan juga sebagai orang tua, sebagai diri sendiri itu ada kemauan untuk mencari jalan yang benarnya, Cari jalan yang benarnya gitu ya. yang tadi menemukan hidayah, bukannya hanya menunggu hidayah gitu. Jadi Karena memang benar sih. kayak gitu. Jadi cuma emang benar sih kayak Abang Age awal bilang tadi ya, rasa candu ya. Candu. Candu itu jadi kalau akses itu memang diblokir, dia akan terus penasaran, akan terus dan terus Iya. dan terus. Itu namanya efek dopamin. Iya. Iya. Jadi kalau kita mungkin ngelihat gitu sekali, kita tutup tuh, Iya. ya. Kita tutup. Tapi ada kalanya di mana itu tuh bisa nyala sendiri tuh. Iya, betul. Kayak saklar lampu cetek Iya. gitu. Oh pengen lagi, Iya, pengen betul. lagi. Itu seperti itu tuh, ada efek dopamin ya. Jadi memang selagi mungkin kita ya sebagai individu gitu ya, sebagai masyarakat, artinya peran negara ini sebenarnya penting ya Bang Age ya. Penting. Iya, untuk apa ya? Mengontrol. Mengontrol gitu ya, mengontrol atau misalnya memberantas lah video-video tersebut gitu ya. Masya Allah, kalau dari saya. Nah, gitu ya. Kemudian gitu ya. Nah, dari efek dopamin itu ya, apa namanya? Itu tuh bisa mengakibatkan kerusakan otak gitu ya. Itu bisa mengakibatkan kerusakan otak di ya otak cara berpikir kita gitu ya. Cara berpikir kita jadi lamban gitu ya. Jadi video ini ya, di video tersebut ini biasanya ini dari sudut pandang saya, biasanya orang-orang yang gampang ya, dan mungkin kecanduan hal lain juga ya. Seperti kecanduannya minuman keras, kecanduan mungkin judi, kecanduan mungkin narkoba, pinjol segala macam. Ini seperti lingkaran setan gitu kan ya. Contoh misalkan dia tuh pengen main sama perempuan, dia nggak punya duit nih Pak, pinjol Pak. Iya. Bisa jadi itu ya. Iya, betul. Dia pengen lebih kencang nih Pak, dia minum Pak, ya. Dia pengen dapat duit banyak lagi, judol itu, ya. Jadi dari video porno ini bisa mengakibatkan maksiat-maksiat yang lain, ya. Dari satu aja kita maksiat itu bisa mengakibatkan maksiat-maksiat yang lain, ya. Jadi begitu, ya. Dan mungkin apa sih gini ya, pesan buat para pendengar Nongki, ya. Buat para pendengar setia Nongki, ya. Apa pesan yang buat para pendengar ya yang masih menjadi penonton diam-diam? Dari Bang Iqbal mungkin. Pesan-pesannya yang masih buat para Iya. penontonnya. Pesan-pesan buat para penontonnya itu harus lebih apa ya? Kita harus bisa mawas diri. Mawas diri. Tentang hal-hal yang bisa merusak pola pikir kita, psikis kita, mental kita. Itu kan bisa menyambung semuanya ya. Bisa Jadi nyambung, ya ya. belajar dari hal yang menghindarkan sesuatu yang memang udah bukan kewajiban kita, bukan hak kita gitu. Udah hindarin gitu. Dihindarin. Dari situ pelan-pelan gitu. Ya. Pelan-pelan ya. Itu aja sih. Perlahan. Dari Bang Age mungkin pesan untuk buat saudara-saudara kita yang mungkin masih jadi penonton diam-diam. Ya paling sebelum jadi penonton yang diam-diam lebih selektif lagi dalam memilih atau mengidolakan seseorang. Oh iya, betul. Karena Idolakan seseorang. kadang orang yang kita idolain apapun yang dia lakukan kita jadikan tiru gitu, kita tiru. Iya, Misalnya iya. yang kita idolain artis ini gitu, dia jadi brand ambassador judol. Iya. Dia jadi ya itu artis gua aja yang gua suka promoin itu. Promoin, ya. Terus artis yang gua suka nyata main film porno gitu kan. Jadi ya lebih selektif dan lebih bijak lah dalam memilih yang orang yang Siap. kita idolakan. Jadi Milih suri tauladan lah ya kata ya. mending diarahkannya kan pemilihnya yang diidolainnya yang lebih pantas diidolakan, apa sih kriterianya gitu kan, apa sih kegiatan yang baiknya gitu, dan dikasih tahu juga kalau misalnya emang udah terlanjur mengidolakan si A nih, ambil yang positifnya, Ambil buang positifnya negatifnya, gitu ya, Masya Allah. Jadi ambil positifnya, buang buruknya gitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir ya, kalau boleh berandai-andai gitu ya, apa yang terjadi ya kalau generasi Indonesia ini bebas dari jeratan pornografi?
Ya, kita mengandai-andaikan ya. Andaikan generasi kita ini, generasi muda ini kedepannya itu bebas dari jerat pornografi. Menurut Bang Iqbal gimana? Kalau jerat dari pornografi ya, untuk penerus-penerusnya Penerus generasi kita, muda. andai mereka keluar dari jerat pornografi. Jerat dari pornografi, Wan. Kalau Gimana? yang masih terus mungkin masih rusak ya. Ya kalau masih terus masih rusak. Hancur sih. Iya, kalau masih terus masih hancur. Nah. Andai mereka keluar, Keluar ya. generasi kita, apakah sesuai dengan tagline Indonesia Emas 2045? Ya mudah-mudahan insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah. Insya Allah lebih Ya, baik insya Allah. lagi sih kalau mereka bisa lepas dari jeratan pornografi Ya. dan segala macamnya lah ya gitu. Lebih macamnya gitu. Oke, dari Bang Age mungkin jika boleh berandai-andai gitu ya. Kalau misalkan generasi kita nih, penerus kita nih, adik-adik kita, anak-anak kita itu nggak ada tuh pornografi, lepas dari jerat tersebut. Apa menurut Bang Age? Bentar ya, Panjang hayal dulu ya Pak dulu. Waduh. Gimana ya? Buruan langsung syuting nih Pak. Oh iya. Katanya kan suruh berandai, saya ngayal dulu Pak. Kalau misalnya terjerat dari pornografi, terus yang negatif-negatif ya, yang lain-lainnya lah, yang kecanduan yang buruk-buruk lah, gitu. Itu yang pasti Indonesia akan lebih sehat. Indonesia lebih sehat. Ya kan? Siap. Karena kalau misalnya jauh dari pornografi bakal minim atau bahkan nggak ada tuh yang namanya seks bebas, terus yang LGBT gitu-gitu kan, yang sesuatu yang menyimpang itu jadi normalisasi, Ya. dianggap normal. Ya, Terus normal. yang perilaku kayak begal tadi tuh, Ya, begal payudara, begal di jalan itu ya. itu jadi nggak ada kan? Nggak ada, ya. Itu jadi lebih sehat lah. Lebih makmur kali ya, lebih sejahtera. Sehat ya. Iya. Indonesia lebih sehat. Indonesia Emas akan tercapai. Masya Allah ya. Semoga. Ya. Kabul. Terima kasih ya untuk Bang Age dan Bang Iqbal. Mungkin ada closing statement dari Bang Iqbal dulu. Apa ya? Kalau dari saya semakin di zaman yang era digital ini kita harus makin lebih baik lagi. Itu Jadi aja. dipererat ilmu agamanya. Iya, mungkin gitu betul, ya. semakin. Oke. Dari Bang Age mungkin closing statement 2 jam. Kebanyakan. Kebanyakan. 2 detik gimana? Berarti bisa tidur kita. Apa ya? Ya jangan pernah berhenti untuk berusaha jadi lebih baik. Jangan Amin. pernah Dari berhenti seluruh- berusaha. Amin. Amin. Karena mencari ilmu itu penting gitu ya. Daripada kita menunggu gitu. Mencari ilmu itu penting. Betul. Masya Allah. Ya, begitu ya teman-teman. Mungkin saya tambahin sedikit gitu ya, bahwa saya rangkum dari obrolan kita nih, yang paling penting gitu ya, yang paling penting di awal itu, yang paling mendasar itu kita harus menguatkan akidah. Iya. Artinya diri kita tuh harus diperkuat gitu ya. Ya mungkin tadi dibilang sama Bang Iqbal, kita harus sering berzikir, kata Bang Age kita harus sering mengaji ya. Kemudian langkah keduanya itu kita harus punya komunitas ya. Komunitas yang bisa saling untuk mengingatkan ya Bang Age ya, Bang Iqbal ya. Iya, betul. Kalau dari komunitas, salah satunya mana? Salah satunya mungkin komunitas yang di sini nih, Nongki, Nongkrong Kenal Islam. Masya Allah, luar biasa. Dan yang terakhir ya, ternyata ada juga ya, mungkin peran negara ya. Peran negara yang bisa untuk mengcover, untuk meminimalisir ya. Meminimalisir lingkaran setan tadi ya. Pornografinya ditutup, tapi mirasnya masih ada. Judulnya masih ada, pinjolnya masih merajalela. Auzubillahi min dzalik. Gimana mau lepas dari pornografi? Sementara percikan-percikannya masih ada, masih berkeliaran gitu ya. Berarti yang pertama kita peran individu ya. Kita harus jaga akidah kita, harus perkuat akidah kita. Kemudian langkah kedua kita harus bergabung di komunitas yang saling mengingatkan, yang saling menguatkan. Dan yang terakhir itu ada peran negara ya, peran negara yang mungkin bisa untuk menerapkan bagaimana sistem yang lebih baik ya. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih untuk podcast malam ini ya. Dari saya Gigi, host magang yang paling mahal harganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apalagi nih? Cut. Udah habis belum sih Pak? Udah ya? Terus. Terus ya?